Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. 4 warga Bengkulu diamankan Polres Bengkulu karena diduga terlibat dalam peredaran dan penjualan obat keras penggugur kandungan atau aborsi. Dari hasil penyelidikan polisi mengamankan KDS 77 tahun, seorang perawat asal Desa Durian Demang, Kecamatan Karangtinggi, Bengkulu Tengah. KDS diduga menjual dan mengedarkan obat keras penggugur kandungan secara ilegal. Bersama KDS turut diamankan pula 2 warga sipil lainnya, yakni seorang laki-laki berinisial TCW 28 tahun dan juga LDA 35 tahun, seorang ibu rumah tangga atau IRT di salah satu losmen yang ada di Kota Bengkulu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu, ada Suryadi Jaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Suryadi. Baik, Firda. Tribuners, dari 4 warga Bengkulu yang diamankan pihak kepolisian, 1 diantaranya sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka, yaitu KDS, 27 tahun. Ketiga rekannya masih berstatus sebagai saksi. Hingga saat ini, ketiga saksi tersebut sudah dipulangkan ke rumah masing-masing dan masih berstatus sebagai saksi. Untuk KDS, saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kasat Reskrim Polresta Bengkulu, AKP Waliwanto Malau, beliau menjelaskan bahwa kasus ini berasal dari laporan masyarakat yang mengalami kegagalan dalam melakukan aborsi dari hubungan di luar nikah. Dari laporan tersebutlah pihak kepolisian berhasil melakukan penggerbekan terhadap KDS bersama dua rekan lainnya di salah satu hotel di Kota Bengkulu. Dari penggerebekan ini, pihak kepolisian juga melakukan penggerebekan di rumah milik KDS di Kelurahan Pagardewa, Kota Bengkulu, dan menemukan obat-obat lainnya untuk pemutih kulit, pencerah kulit, dan juga untuk hewan. Saat ini, dari perkembangan atau pengakuan dari KDS, dirinya mendapati pasokan obat-obatan dari ER yang merupakan bidan honorer di RSUD Bengkulu Tengah, juga diamankan pihak kepolisian setelah pengakuan dari KDS. Namun, hal tersebut dibantah oleh Direktur Utama RSUD Bengkulu Tengah pada 1 April 2002 tadi. RSUD Bengkulu Tengah, Heri, menyebutkan bahwa setelah konfirmasi dengan ER, pihaknya membantah adanya pasokan tersebut. Memang KDS dan ER merupakan teman. Namun saat KDS bertanya kepada ER sebatas tentang obat apa yang sering dipakai untuk melancarkan haid, dan ER tanpa ragu pun menyebutkan obat-obat yang sering diberikan oleh dokter kepada pasiennya untuk melancarkan haid. Hanya sebatas itu, tidak memberikan pasokan obat. Namun, pihak kepolisian masih terus akan mengembangkan kasus ini lebih dalam. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bengkulu, Suryadi, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Suryadi dari Kasat Reskrim Polresta Bengkulu, AKP Waliwanto Malau. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat ada beberapa korbannya yang sempat gagal saat mau melaksanakan pengguguran karena melaksanakan hubungan di luar nikah. Kemudian saat itu kita si yang bersangkutan mau melaksanakan aksi di salah satu hotel yang dimana kegiatan tersebut belum dilakukan. Kita sudah melaksanakan penggerebekan di salah satu kamar hotel tersebut yang dimana kegiatan itu merupakan obat keras untuk penggugur kandungan. Jadi dia ini sudah pengakuan dia beraksi sudah hampir 10 kali untuk masing-masing pasien dia penggugur kandungan. Yang diamankan itu yaitu inisial KA, itu umur 27 tahun, pekerjaan itu perawat, asli orang Bengkulu Tengah, Karangtinggi. Saat kita melaksanakan penggeledahan di rumah dia di daerah Pagardewa, jadi kita dapati
beberapa obat-obatan, yaitu untuk obat-obatan seperti perawatan pemutih kulit, kemudian untuk perawatan untuk membuat pencerah kulit juga ada, sama perawatan seperti untuk hewan. Jadi dia ini merupakan seorang medis, tetapi sudah tidak bekerja di medis, tapi lulusan medis, pernah bekerja di medis juga di salah satu rumah sakit di Kota Bengkulu. Adapun barang bukti yang kami amankan itu ada sekitar 12 item, diantaranya ada 7 butir bisoprostol yang 200 mg untuk menggugur kandungan, kemudian 40 spet merek One Med, 2 wing midi, habis itu 2 buah gubing, habis itu 1 botol obat pitikon osektion, habis itu 1 merek HP, 3 HP, kemudian 1 mobil merek Etios. Juga kita dapati ada beberapa suntikan-suntikan ataupun bekas suntikan untuk memperlancar. Menggunakan 2 kapal speedboat dan 1 perahu karet, tim gabungan melakukan evakuasi terhadap Bagus Reski Juawan, 33 tahun, anak buah kapal atau ABK TM Sinar Mandalika yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kapal. Berjarak sekitar 1 mil dari pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, tim terdiri dari Pos TNI AL Muntok, Satpol Air Polres Bangka Barat, dan Basarnas melakukan evakuasi sekira pukul 9 pagi. Petugas membawa jenazah menuju RSUD Sejiran Setason. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Rizky Yanda Palevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Iya, Firda. Pada Kamis 31 Maret 2002 lalu, tim gabungan yang terdiri dari Pos TNI AL Muntok, Satpol Air Polres Bangka Barat, dan Basarnas melakukan evakuasi terhadap jenazah ABK MT Sinar Mandalika yang ditemukan meninggal dunia di atas kapal atau tepat berada di dalam kamarnya. Tim gabungan mendapat informasi sekitar pukul 7 lalu pada pukul 9 menggunakan 2 speedboat dan 1 perahu karet, tim gabungan berangkat dari pelabuhan Tanjung Kalian menuju kapal yang berjarak sekitar 1 mil dari daratan. Sebelumnya diketahui untuk MT Sinar Mandalika mengangkut RDP Kernel Oil berangkat pada Jumat 25 Maret 2002 lalu dari Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur menuju Pelabuhan Lubuk Gaung, Dumai, Provinsi Riau. Lebih lanjut, diketahui ABK MT Sinar Mandalika yang meninggal dunia yakni bernama Bagus Reski Juawan yang merupakan warga Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sementara itu dari keterangan Wadan Pos TNI AL Muntok, Peltu Tampu Bolon membeberkan terkait kronologi sebelum Bagus Reski ditemukan meninggal dunia di atas kapal MT Sinar Mandalika. Jadi pada Rabu 30 Maret 2002 lalu atau 2 hari sebelumnya diketahui memang kondisi Bagus ini memang sudah sakit meriang. Lalu saat ABK kapal lainnya hendak memberikan obat, kamar dari Bagus ini dalam kondisi terkunci. Lalu saat rekan yang menggunakan kunci lain dan berhasil membuka pintu, rekan-rekan dari almarhum Bagus menemukan kondisinya sudah meninggal dunia di kamarnya. Sementara itu untuk saat ini juga jenazah dari Bagus Reski sudah dibawa ke RSUD Sejiran Setason guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos Rizky atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekira puluhan kepala keluarga atau kakak penghuni Rusunawa Tingkulu, Manado, Sulawesi Utara nekat bertahan di Rusunawa tersebut pada Jumat 1 April hari ini. Warga terpaksa bertahan di lokasi karena tidak memiliki tempat tinggal. Seorang warga bernama Norce mengatakan Rusunawa tersebut seharusnya dikosongkan pada hari Jumat karena akan direnovasi. Warga penghuni Rusunawa kemudian melakukan orasi sebagai bentuk protes kepada pengelola dan pemerintah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Manado ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Jadi tadi baru saja dilakukan pengosongan Rusunawa Tingkulu yang berada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi pengosongan dilakukan untuk merehab Rusunawa tersebut karena keadaan Rusunawa yang sudah tidak layak, fasilitasnya sudah banyak yang rusak. Namun ini dari penghuni melakukan protes karena dari Pemkot Manado tidak memberikan lokasi untuk relokasi. Jadi ada banyak warga yang tidak tahu lagi
akan bertempat tinggal di mana. Jadi pada saat pengosongan tadi, pada tanggal 1 April tadi, warga memilih bertahan di lokasi. Mereka juga melakukan orasi dan juga menyerukan permintaan agar pemerintah Kota Manado bisa menyediakan tempat bagi mereka untuk sebagai tempat tinggal sementara. Jadi warga atau penghuni sampai saat ini masih bertahan di lokasi lobi Rusunawa karena mereka mengaku tidak memiliki uang untuk mencari tempat kos atau memiliki saudara untuk menaruh barang-barang mereka. Jadi seperti itu kondisinya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Arthur Ronpis atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Darham Apriansyah, 46 tahun, warga desa Jemaring, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahad, ditangkap karena kedapatan menanam ganja. Yang ingin mengecoh warga dan petugas dengan menanam ganja di antara tanaman cabai. Sayangnya strategi Darham ini masih terbaca anggota Polres Lahad sehingga ia berhasil dibekuk oleh polisi. Berawal dari informasi yang didapat oleh warga, anggota Polsek Jarai kemudian melakukan lidik atas adanya informasi tersebut. Saat berada di lokasi penanaman pun polisi menemukan 6 batang ganja tumbuh subur di lokasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Edi Amin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edi. Baik, Verda, dapat kami sampaikan bahwasannya beberapa waktu lalu jajaran Polres Lahad menangkap seorang pelaku penanam ganja di wilayah Jarai, Kecamatan Kabupaten Lahad. Nah, adapun pelaku merupakan Darham Apriansyah. Penangkapan pelaku sendiri bermula sebenarnya kecurigaan masyarakat di warga desa di setempat terhadap pelaku yang selama ini mencurigakan akan adanya aktivitas transaksi narkoba. Nah, kecurigaan ini kemudian dilaporkan masyarakat kepada Polsek setempat yang kemudian melakukan tindak lanjut terhadap kecurigaan masyarakat tersebut. Alhasil, pihak Polsek sendiri berusaha melakukan penyelidikan di kawasan perbukitan atau kebun yang selama ini dihuni oleh pelaku ini. Dan hasilnya polisi menemukan beberapa batang ganja yang sengaja ditanam di antara rimbunan tanaman cabai. Hal ini dilakukan untuk menipu warga atau anggota supaya tanaman ganja yang pelaku tanam itu tidak diketahui oleh masyarakat. Namun akhirnya apa yang dilakukan Darham ini tercium juga oleh pihak kepolisian sehingga saat dilakukan penggerbekan di lokasi penanaman ganja, polisi berhasil menemukan beberapa batang ganja yang sebenarnya sudah siap panen, Firda. Dan pada saat penggerbekan sendiri, pelaku tidak ada di lokasi karena memang pelaku ini sering meninggalkan kebun dengan alasan supaya tidak diketahui atas apa yang dilakukan atau aktivitas penanaman ganja tersebut. Dari situ setelah diketahui atau dilidik oleh pihak jajaran Polres Lahad, pelaku berhasil diidentifikasi dan akhirnya berhasil ditangkap di desa tempat pelaku berada. Demikian kami sampaikan, Karda, dari Lahad, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Edi dari Sriwijaya Pos atas laporannya terkait hal ini. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Kapolres Lahad AKBP Eko Sumaryanto. Berikut liputannya untuk Anda. Kapolsek beserta anggotanya melakukan penyelidikan awal. Setelah meyakinkan bahwa itu ada, langsung berkoordinasi dengan Kasat Narkoba dan dibantu anggota Intel langsung bersama-sama dari Polsek dan dari Polres untuk melakukan penangkapan ke kebun cabai tersebut. Betul dinyatakan didapatkan memang ada di sela-sela kebun cabai ditanam pohon ganja. Itu sekarang kita amankan. Barang bukti ada kurang lebih 19 kilo ya. 19 kilo setengah yang kita amankan, 6 batang. Ratusan massa yang tergabung dari rakyat Papua dan mahasiswa melaksanakan demonstrasi penolakan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB dan Otsus Jilid 2 di Jayapura.
Diketahui demonstrasi penolakan DOB tersebut berlangsung di beberapa titik, yakni di Perumnas 3 Waena, Buper Waena, dan lingkaran Amipura. Demonstrasi yang berlangsung kurang lebih 8 jam tersebut berlangsung tertib. Beberapa perwakilan anggota DPR Papua terjun langsung ke lapangan guna menerima aspirasi dari rakyat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Hendrik Rewapatara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hendrik. Oke, selamat malam waktu Papua untuk Tribuners di mana saja berada dan juga rekan Firda. Ya, dapat saya informasikan bahwa penolakan daerah otonomi baru dan juga Otsus Jilid 2 ini dilaksanakan oleh PRP atau Petisi Rakyat Papua, di mana ada beberapa titik yang menjadi fokus kumpul, yakni Perumnas 3 Waena, Buper Waena, dan juga lingkaran Amipura. Di mana berdasarkan pantauan saya, para aparat keamanan sudah bersiaga tepatnya pukul 8 pagi, namun masa aksi bergerak sekiranya pukul jam 9. Namun sekedar informasi juga bahwa di Perumnas 3 Waena, masa aksi langsung dibubarkan secara langsung oleh para aparat kepolisian yang bersiaga. Namun para masa aksi tersebut menyelinap melewati jalur tikus yang sering biasa kita dibilang di Papua, dan juga bergabung dengan masa yang ada di Buper Waena. Iya, untuk saya sendiri langsung terjun ke lapangan tepatnya di Buper Waena, di mana selama 8 jam masa menyampaikan aspirasinya, di mana mereka meneriaki dengan menolak pemekaran daerah otonomi baru di 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Dan tidak hanya itu, masa dari ratusan orang ini juga bergabung hingga bisa dibilang ribuan orang ya, di mana mereka menyampaikan aspirasi sampai tepatnya pukul jam 3 sore. Namun tidak lama kemudian perwakilan anggota DPR Papua, yakni Sekretaris Komisi 1 dan juga beberapa anggota DPR lainnya tiba di TKP untuk menerima aspirasi. Namun sebelum menerima aspirasi, mereka mendengarkan secara langsung beberapa poin, yakni ada 18 poin yang disampaikan oleh para pendemonstrasi ini, di mana mereka menyampaikan dari 18 poin ini, inti dari demonstrasi kali ini yakni menolak pemekaran daerah otonomi baru dan juga Otsus Jilid 2. Dan sekedar informasi, setelah menerima informasi atau menerima aspirasi dari para pendemo ini, langsung Sekretaris Komisi 1 DPR Papua menerima dan langsung akan menindaklanjuti aspirasi tersebut hingga ke pusat. Dan sekedar informasi juga, setelah menerima aspirasi, langsung masa pendemo membubarkan diri secara tertib ke asrama maupun ke rumah masing-masing. Dan tidak hanya itu, untuk informasi terakhir, situasi Kamtipmas di wilayah Expo Waena hingga saat ini terpantau sudah aman. Dan di titik kedua, yakni di lingkaran Amipura juga, Ketua DPR sendiri langsung menerima secara langsung aspirasi dari para pendemonstrasi dan juga para pendemo bisa membubarkan diri secara tertib. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari John N.R. Gobay, anggota DPR Papua. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan sudah beberapa kali ya, dan ada yang sudah saya sampaikan ke yang terima di Waena di beberapa teman. Jadi tanpa mengurangi apapun kita sudah lanjutkan ya. Kemarin kepada Pak Yoris yang datang di kantor sudah kita sampaikan pada pemerintah pusat ya, tanpa ada pengantar ya dari DPR. Itu karena memang alamat suratnya itu kepada pemerintah pusat. Jadi kita sudah laporkan di pimpinan Dewan, pimpinan sudah terima dan menugaskan anggota untuk bunker untuk menyerap aspirasi dari bawah. Tapi yang ke sana sudah disampaikan. Nah, sekarang ini kan dinamikanya cukup tinggi di Papua. Saya harap pemerintah pusat mengambil keputusan yang adil. Jangan memperkeruh situasi. Jadi Bapak polisi ini juga pusing juga. Kita semua pusing. Iya kan? Ada pasal 76 itu ada beberapa, 76 ayat 1 ayat 2. Jadi saya kira daerah berstatus khusus itu pengertiannya daerah yang diberikan kewenangan pada seluruh bidang pemerintahan kecuali 5 bidang. Jadi kasih dong kita kewenangan untuk menata daerah kita, termasuk pemekaran, biarlah menjadi kewenangan provinsi. Saya
kira pasal 76 Undang-Undang 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 sangat memberikan ruang kepada daerah. Jangan pemerintah pusat melakukan perubahan dari desentralisasi asimetris yang diberikan di undang-undang khusus menjadi sentralisasi. Hargailah kita daerah yang berstatus khusus dari istimewa. Terima kasih. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Personil KN Ular Laut 405 Bakamla RI menemukan sepucuk senjata api rakitan beserta 2 butir peluru di perairan Teluk Dalam Ambon. Penemuan tersebut bermula dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan mencurigakan di kapal-kapal eks asing yang lego jangkar dan tidak terurus. Senjata api rakitan dan 2 butir peluru tersebut kemudian ditemukan tim VBSS Bakamla di kapal KM Mabiru 12 yang kosong dan berlabuh di perairan Teluk Dalam Ambon pada 23 Maret lalu. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan secara lengkap oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Ya, saya laporkan terkait dengan penemuan sepucuk senjata api rakitan beserta 2 butir peluru di perairan Teluk Dalam Ambon oleh personil Bakamla RI. Jadi penemuan tersebut memang bermula dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan mencurigakan di kapal-kapal eks asing yang lego jangkar dan tidak terurus di sekitar perairan tersebut.
KN Ular Laut 405 Bakamla yang sedang melaksanakan operasi Gada Nusantara 8 2022 pada 23 Maret kemudian menurunkan tim VBSS untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang sedang berlabuh di perairan Teluk Dalam Ambon tersebut. Tim VBSS yang terdiri dari 6 personil kemudian memeriksa kapal KM Mabiru 12. Tim VBSS kemudian menemukan kapal tersebut dalam keadaan kosong. Saat melakukan penggeledahan di ruangan di belakang anjungan, tim kemudian menemukan sebuah tas hitam berisi sepucuk senjata rakitan dan 2 butir peluru tersebut. Tim VBSS kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tidak menemukan benda lain yang mencurigakan. Hasil dari temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada komando atas. Tadi pada saat konferensi pers, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan temuan tersebut merupakan pengembangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bakamla sekira 2 bulan lalu. Saat itu ditemukan pistol Ranger buatan Austin, Texas dengan 6 butir peluru kaliber 9 mm di perairan Sulawesi oleh tim Bakamla. Aan mengatakan namun sampai saat ini belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait dengan temuan tersebut karena masih dalam tahap penyelidikan bersama Bareskrim Polri. Namun ia mengatakan temuan tersebut yakni 2 pucuk senjata ya dalam waktu yang berbeda tersebut perlu diwaspadai oleh seluruh aparat khususnya yang memiliki armada di laut agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang dicurigai. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Gita atas laporan yang selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Turshedo Studio, perusahaan otomotif asal Pulau Dewata, Bali, ikut serta di Indonesia International Motor Show atau IMS 2022. Bertempat di G-Expo Kemayoran, Turshedo Studio ingin memperkenalkan diri bahwa di Indonesia pihaknya memproduksi mobil sport klasik secara handmade. Pemilik Turshedo Studio Laksamana Gusti Handoko menyampaikan, pembuatan satu mobil dapat diselesaikan dalam periode waktu 1 tahun. Hasilnya pun tak akan kalah jauh dengan mobil klasik pada umumnya. Saat ini harga satu mobil biasanya kisaran harga 1,7 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com ada Rafsan Zani Simanjorang yang akan melaporkannya. Silakan Rafsan Zani. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang ajang dari pergelaran Indonesia International Motor Show yang digelar di G-Expo Kemayoran memang diikuti juga oleh Turshedo Studio, di mana ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang membuat mobil klasik secara handmade. Dan meskipun pembuatannya ada di Bali, namun mobil klasik buatan dari Turshedo Studio ini tidak kalah jauh dibandingkan dengan mobil klasik pada umumnya, di mana dalam proses pembuatan satu unit mobil klasik memang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Dan di Turshedo Studio ini dalam 1 tahun pihaknya dapat membuat 6 hingga 8 unit per tahunnya, dan rata-rata pesanan datang dari Jawa, dari Jakarta, dan sisanya biasanya pesanan datang dari warga mancanegara yang tinggal di Bali. Dan ada pun keikutsertaan dari Turshedo Studio di pergelaran dari Indonesia International Motor Show, yaitu untuk memperkenalkan bahwa di Indonesia ada pembuatan mobil klasik yang secara handmade. Hal ini dijelaskan oleh Laksmana Gusti Handoko selaku owner dari Turshedo Studio. Dan mereka juga ingin memperkenalkan bahwa mobil klasik yang diciptakan ataupun yang dibuat oleh mereka tidak kalah jauh, baik itu dari kegunaan, baik itu dari kecepatan, maupun dari spesifikasi lainnya yang ada di mobil klasik yang pada umumnya dikenal oleh masyarakat. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com Rafsan Zani atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimpun oleh rekan jurnalis kami dari owner Turshedo Studio Laksamana Gusti Handoko. Berikut liputannya untuk Anda.
Mas, tadi kan yang dibahas ini pembuatan handmade ya? Ya. Dari nol berarti ya? Nol. Nah, itu satu mobil prosesnya berapa lama? 1 tahun. Kira-kira paling lama. 1 tahun? Untuk semua jenis mobil? Untuk semua jenis mobil. Wow. Dan untuk dalam satu mobil itu, berapa biasanya budget yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ingin membeli mobil di Trusedo ini? Kita variasinya dari 1,7 sampai dengan ada 5M ya. Kisarannya di hampir ini. Jenisnya jenis apa aja ini? Kita sekarang yang kita produksi ada ini 356 ada yang Speedster, ada yang coupe itu ada atapnya. Kita ada 550 Spider, itu ada 3 jenis. Ada Gullwing Mercedes 300SL dan ada Toyota 2000 GT. Berarti semuanya fokus di yang klasik ya? Ya, memang kita memang. Kenapa di fokus yang klasik ini, Mas? Ya, pertama kalau kita lihat dari sisi market ya, maksudnya walaupun ini marketnya apa ya bisa dibilang belum sebanyak itu, tapi ya ada dan memang demand-nya ada gitu ya. Pada dasarnya itu sih, karena ya seperti yang saya bilang tadi, mencari mobil-mobil seperti ini, tipe ini yang dalam kondisi prima itu sangat jarang. Makanya di luar negeri pun ada industri yang namanya industri mobil recreation gitu. Recreation ini yang membuat kembali gitu. Nah, di belakang Mas Gusti nih ada kelihatan kerangka tapi dari kayu. Nah, boleh dijelaskan ini apa nih, Mas? Ini jadi ya namanya pembuatan ulang, itu kan berarti kita harus membuat mobil tersebut itu persis seperti asli ya. Oleh karena itu Warga Kabupaten Mesuji yang usianya sudah memasuki 17 tahun dan masih lajang bisa mengajukan pembuatan kartu keluarga atau KK sendiri atau terpisah dari kakak orang tua. Pengajuan tersebut bisa dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mesuji. Beberapa hari terakhir, antrian pria dan wanita lajang yang ingin membuat KK sendiri pun sudah mulai tampak. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Rangga Yusuf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rangga. Baik rekan Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan ya. Jadi informasi ini sebenarnya sudah lama buat lajang, pria maupun wanita itu bisa membuat kakaknya sendiri atau terpisah dari orang tuanya. Jadi di Kabupaten Mesuji sebelumnya dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung itu menyambangi Kabupaten Mesuji dalam rangka MOU dengan rumah sakit di Kabupaten Mesuji. Nah, dari situ Kepala di Dukcapil Provinsi Lampung menyampaikan atau mensosialisasikan bahwasanya wanita dan pria lajang itu bisa membuat kakaknya sendiri atau terpisah dari orang tuanya. Asalkan usianya itu 17 tahun dan lajang. Jadi ini juga menjadi catatan juga buat masyarakat untuk yang sudah menikah di bawah usia 19 tahun itu tidak boleh ya, tidak boleh membuat kartu keluarga sendiri karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan begitu. Jadi sebagai catatan bahwasanya yang bisa dilakukan untuk pencetakan kakak sendiri atau terpisah dari orang tuanya adalah pria atau wanita lajang usianya 17 tahun begitu rekan Firda. Nah, di Kabupaten Mesuji sendiri memang banyak banget nih yang mulai mendaftarkan diri untuk pisah dari keluarganya dengan menggunakan kartu keluarga sendiri. Hal tersebut memang sangat diperlukan bagi mereka. Alasannya sendiri adalah untuk bekerja begitu rekan Firda. Karena di Kabupaten Mesuji sendiri juga ada perusahaan-perusahaan ya maupun masyarakat di Kabupaten Mesuji keluar dari Kabupaten Mesuji dengan alasan bekerja. Begitu rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Rangga Yusuf atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, Saudara. Antrean kendaraan mengular di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kebun Cengkeh Batu Merah Sirimau Ambon pasca penetapan harga baru bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertalite oleh pemerintah pusat. Antrean kendaraan hingga ke badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan.
Kendaraan sendiri didominasi oleh roda 4, mulai dari mobil pribadi hingga angkutan umum. Diketahui mulai hari ini, per 1 April, pemerintah menetapkan harga baru untuk Pertamax, yakni di kisaran harga Rp12.500 hingga Rp13.500. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Ridwan Tuasamu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ridwan. Baik, rekan Firda dan Tribuners, jadi langkah pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax per 1 April diikuti juga oleh 34 provinsi di Indonesia, termasuk di Maluku dan khususnya Kota Ambon. Kita telah mengkonfirmasi Pertamina Regional Papua dan Maluku. Jadi untuk seluruh SPBU di Maluku maupun di Papua juga serentak menaikkan harga BBM jenis Pertamax pada tanggal 1 April 2022 ini. Dan pantauan kami di lapangan ada 5 titik SPBU di Kota Ambon yang kemudian akhirnya terlihat kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 mengular bahkan hingga ke badan jalan, Tribuners. Dan seperti tadi disebutkan bahwa kendaraan yang mengular didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2, dan khususnya adalah angkutan umum yang selama ini menggunakan Pertalite, dan kenaikan Pertamax menjadi Rp12.750 di seluruh SPBU di Kota Ambon, kemudian membuat sejumlah warga Kota Ambon memilih untuk menggunakan BBM jenis Pertalite yang harganya memang masih stabil di angka Rp7.650. Antrian yang mengular ini sendiri, Tribuners, kemudian dipicu oleh BBM jenis Pertalite yang memang akhir-akhir ini sangat sulit ditemukan di beberapa SPBU di Kota Ambon, yang kemudian pada hari ini kemudian Pertamina mengeluarkan sejumlah kuota Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Ambon, yang akhirnya membuat kendaraan dan warga Kota Ambon berbondong-bondong untuk segera mengisi BBM jenis Pertalite. Dan menurut dari Pertamina Regional Maluku dan Papua sendiri bahwa Pertalite yang kemudian disubsidi oleh pemerintah ini kemungkinan akan juga mengalami pembatasan stok di sejumlah SPBU. Dan pantauan kami untuk warga sendiri memang cukup mengeluhkan kenaikan harga Pertamax yang mencapai 3.600 kenaikannya. Dan keluhan itu sendiri kemudian dilakukan juga oleh para supir angkutan umum yang pada hari ini juga akhirnya mendatangi DPRD Kota Ambon untuk melakukan protes. Seperti itu laporan saya dari Ambon. Baik, terima kasih rekan Ridwan dari Tribun Ambon atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Batam, Saudara. Bea Cukai Kepulauan Riau berhasil menggagalkan upaya penyeludupan minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Melalui konferensi pers yang dilakukan Kepala Kanwil Bea Cukai Kepulauan Riau, Ahmad Rafiq mengatakan pada Rabu 30 Maret. Patroli yang dilakukan oleh tim Bea Cukai berhasil menyita miras sebanyak 11.655 botol yang dikemas dalam 1.173 karton. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Batam ada Yeni Hartati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yeni. Halo, baik, selamat sore rekan Firda dan Tribun News. Nah, baik, saya laporkan di mana Bea Cukai Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan minuman mengandung etil alkohol yang berasal dari Singapura dan akan diselundupkan melalui laut dengan tujuan pesisir timur Sumatera. Hasil penyelundupan tersebut, petugas patroli dari Bea Cukai Kepri berhasil mengamankan sedikitnya 11.655 botol yang dikemas dalam 1.173 kardus, yang mana hal tersebut mencapai nilai barang 10,4 miliar dan total kerugian negara mencapai 21,4 miliar. Nah, adapun penyelundupan ini bermula saat adanya informasi dari masyarakat yang adanya penyelundupan dari minuman beralkohol ini. Dan dalam proses pengejaran, penyelundup berhasil atau melakukan upaya dengan menonaktifkan AIS atau Automatic Identification System, tujuannya untuk melabui para petugas. Namun
petugas dari Bea Cukai Kepri berhasil melakukan pengejaran di sekitar perairan Pulau Bintan. Nah, adapun dari proses pengejaran tersebut, petugas mengamankan satu tersangka, di mana satu tersangka tersebut berinisial MSR yang merupakan nahkoda dari kapal barang miras tersebut, dan saat ini proses dari kasus ini masih dilakukan pengembangan, dan tentunya tersangka dikenai pasal 102 huruf A dengan ancaman pidana minimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis Diani Hartati dari Tribun Batam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Kepala Kepabeanan dan Bea Cukai Abdul Rashid. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi kita sudah sama-sama lakukan, kita sudah rilis terkait dengan tegahannya kita, ya kan? Dan teman-teman sudah lihat juga bahwa acara tadi kita hadiri bersama, ada dari teman-teman Kejaksaan Negeri, bahkan pemerintah daerah juga hadir, dari kepolisian juga, dari teman-teman Lanal Angkatan Laut juga hadir, dan juga KSOP. Nah, ini kita sangat berterima kasih atas bantuan masyarakat terkait dengan sinerginya memberikan informasi, dan juga sinergi kita utamanya untuk kita mengamankan wilayah Kepulauan Riau dari masuknya barang-barang ilegal. Ya. Dan kita ketahui bahwa ini dimasukkan dengan cara salah satunya tadi sudah disebutkan, mereka mematikan alat pemantau posisi kapal. Nah, ini sangat perlu kita perhatikan bersama. Saya kira itu teman-teman, nanti tolong dari teman-teman wartawan untuk bisa sama-sama juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa upaya penyelundupan seperti ini adalah merugikan negara. Baik dari sisi salah satunya pengamanan komoditi, karena memang ini barang yang bersifat adalah harus dikonsumsi, barang yang dikonsumsi manusia, jadi perlu juga adanya instansi-instansi terkait yang memang perlu memantau peredaran barang tersebut. Yang kedua, bahwa ternyata masuknya barang dari luar negeri itu ada kewajiban fiskal yang harus dipenuhi. Nah, ini mereka berusaha untuk menghindari ini semua. Saya kira itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Pak, untuk barang kapan pelimpahan kasusnya, Pak? Saat ini kita masih pengembangan dan masih proses. Jadi masih proses, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Kajari bahwa kita teman-teman Kejaksaan siap mendukung ini semua. Jadi masih proses ya, proses pengembangan. Pak, tersangka ini bukan pemiliknya, Pak? Tribuners, sesudah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh,
posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Puan Maharani untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mulai berkumandang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Provinsi Papua Barat. Kali ini untuk wilayah Papua Barat sendiri, sejumlah rakyat mendeklarasikan diri sebagai Laskar Ganjar Puan atau LGP. Ketua LGP Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan mulai saat ini pihaknya meminta dukungan dan doa dari masyarakat di Papua Barat untuk LGP. Sebab ia menilai kedua figur ini memiliki rekam jejak yang baik. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua Barat, ada Safwan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwa pada pagi tadi sejumlah masyarakat di Kabupaten Manokwari, khususnya di Provinsi Papua Barat, telah mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan Ganjar dan juga Puan Maharani pada Pilpres 2024 nanti. Pada deklarasi ini ada hal yang berbeda dari yang lainnya, yaitu deklarasi ini juga diikuti oleh salah satu tokoh kepala suku besar Arfak yang ada di Provinsi Papua Barat, yakni Domingus Mandacan, yang juga sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat saat ini. Beliau secara tegas menyampaikan bahwa beliau siap untuk mendukung kedua tokoh tersebut, sebab dari sosok Ganjar dan juga Puan Maharani sendiri diyakini bisa menjadi seorang pemimpin di bangsa Indonesia. Dan beliau menyampaikan bahwa untuk di Pilpres nanti rakyat tidak ragu lagi untuk memilih sosok Ganjar, karena sosok Ganjar ini sendiri merupakan sosok yang telah terbukti merakyat di seluruh tanah air ini. Dan selain itu sosok Puan sendiri juga merupakan salah seorang cucu dari tokoh proklamator bangsa Indonesia, sehingga kedua sosok ini diyakini untuk bisa maju dan menjadi presiden dan wakil presiden pada 2024 nanti. Begitu, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimpun oleh rekan Safan dari Domingus Mandacan, Ketua LGP Papua Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, kita tahu bahwa Ganjar ini merakyat dan diterima oleh rakyat dan pasti rakyat akan mendukung. Kemudian kalau Mbak Puan, ya ketokohannya, dan cucu dari tokoh proklamator Republik Indonesia Bapak Soekarno. 2024-2029 pasti gubernur. Kita yakin punya iman. Konsolidasi untuk LGP ke daerah ini bagaimana? Ya, kita akan kerjasama dengan Ketua DPD nanti untuk kita bentuk di tingkat kecamatan atau distrik sampai ke tingkat kampung dan Untuk 2 periode menggandeng siapa Pak nanti? Mana? Untuk 2 periode menggandeng siapa? Pasangan yang ada saja, itu jalan gitu. Masih merah atau tetap dengan kita ganti pasangan itu susah. Bapak biru. Berarti Pak Petani lagi ya Bapak? Siap. Bapak warna tetap biru ya Bapak? Pak Wakil masih siap, kita jalan gitu. Artinya masih mau bersama dengan saya, kita jalan gitu. Oke ya. Tetap biru Bapak ya? Bapak berarti ada sudah Nasdem dengan Gerindra berkoalisi, apakah PDIP akan mendukung untuk Bapak 2024-2029? Pasti, pendekatan. Siap. Siap. Iman, yakin percaya iman. Ya, saya akan minta dukungan doa dan semua komponen bangsa, komponen masyarakat, ya komponen umat yang ada di Papua Barat ini, bahkan Indonesia itu harus dukung dengan doa. Ya, kita dukung Ganjar Puan dengan doa. Dari doa itu Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Ratusan warga Kecamatan Sagulung Batam setiap hari berbondong-bondong memburu vaksin dosis ketiga atau booster. Antusias warga memburu vaksin booster menyusul aturan pemerintah yang memperbolehkan mudik, namun dengan catatan harus sudah mendapatkan vaksin booster. Tak seperti biasa, antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi pun meningkat drastis. Warga pun mulai mendatangi Mapolsek Batu Aji sejak pagi hari hingga siang hari. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Luman Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Ya, baik, selamat sore Tribuner, selamat sore Firda. Masih dalam seperti biasa laporan dari Tribun Batam begitu. Nah, bahwa terjadi antusias ataupun peningkatan animo masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi dosis 3 booster di Kota Batam, khususnya di Kecamatan Batu Aji. Nah, antusias masyarakat meningkat begitu lantaran adanya aturan baru pemerintah begitu memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan mudik. Namun dengan catatan masyarakat sudah harus mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ataupun booster. Nah, jadi dalam pekan terakhir dengan adanya aturan ini masyarakat begitu berbondong-bondong mendatangi Mapolsek begitu. Jadi Polsek Batu Aji yang biasanya sepi begitu, nah kini langsung diserbu oleh masyarakat. Nah, antrian yang sebanyak 300 dosis setiap harinya dibuka, ludes terborong masyarakat begitu. Jadi warga itu ngantri mulai dari pagi hari sampai sore hari. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Batu Aji begitu, bahwa peningkatan masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster sudah berlangsung dalam sepekan. Jadi ada sebanyak 300 dosis yang dibuka setiap hari ludes diburu masyarakat. Nah, untuk informasi tambahan, Batam begitu merupakan sebuah pulau yang ketika warganya untuk keluar begitu harus melewati jalur perairan dan udara ataupun untuk melaksanakan mudik. Jadi warga ini harus mendapatkan vaksin dosis 3 booster. Oke, baik, demikian rekan Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam Beres atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Menjelang bulan Ramadan, siswa Sekolah Alam Ramadhani Kota Kediri menggelar festival Megengan yang diikuti puluhan siswa. Kegiatan ini diisi dengan pesta apem Ramadhani, dongengan Megengan, Megengan Karnival, dan Duk Dieran di kompleks sekolah. Pesta apem dilakukan dengan mengajarkan kepada seluruh siswa cara membuat apem. Siswa pun juga diajari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat adonan dan serta cara mencetak apem dengan pan.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Didi Mashudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Didi. Dan terima kasih rekan Tribuners. Jadi Sekolah Alam Ramadhani kembali menggelar kegiatan yang merupakan salah satu kearifan lokal di Indonesia, yakni Festival Megengan. Nah, ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau menjelang bulan puasa itu anak-anak atau masyarakat itu membuat kue apem, salah satu kue favorit yang biasa dibagikan dan dibuat saat Megengan. Dan upaya ini dilakukan untuk memberikan pengenalan secara dini apa itu makna Megengan dan mengapa dilakukan Megengan. Jadi sehingga sejak dini anak-anak ini diajari untuk membuat apem. Jadi mereka tidak hanya makan saja, jadi bagaimana proses. Halo rekan Didi. Ya, silakan dilanjutkan rekan Didi. Oke. Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dengan Didi Mashudi dari surya.co.id, dan kami tadi sudah mendapatkan wawancara juga dari Siti Amiati, guru pendamping, dan juga ada siswa peserta Festival Megengan. Berikut liputannya untuk Anda. Karena kan kita memperingati mau menyambut Ramadan, jadi mengenalkan anak-anak dengan budaya kita, dengan budaya apeman. Mungkin nanti kalau di rumah kan anak-anak apa itu kadang kan masih belum paham kan apa itu apem, yang tahu apem. Makanya di sini kita mengertikan ke anak-anak apa itu apem, yaitu tradisi yang istilahnya untuk diuri-uri gitu, mengenalkan sejak dini tradisi kita gitu. Untuk pembuatan apemnya kita bekerja sama dengan wali. Jadi kita untuk tutornya wali dari kelas Batang. Jadi wali yang menjadi tutornya, anak-anak juga ikut terlibat dalam pembuatan yang seperti panjenengan bersani wow, seperti itu, sederhana. Gitu. Terus ada juga wayangan ini Bu ya? Wayangan dongeng, ya. Karena kan dongeng kan ke anak-anak untuk pengenalan literasi juga kan, gitu. Jadi sambil belajar mereka juga dikenalkan, juga membahagiakan. Sederhana tapi membahagiakan untuk anak-anak. Gitu. Kalau karnavalnya apa Bu? Karnavalnya nanti, karena nanti ini kan yang TK. Untuk karnavalnya nanti TPA, Gunungan Apem itu. Oh iya. Untuk nanti sore kegiatan anak-anak TPA. Oke. Ramadan. Jadi untuk membuat apem yang diajarkan apa saja sama Bunda tadi itu? Bahannya apa saja tadi? Terus diapakan itu lagi? Semua bahan diapakan? Dipan. Terus? Menyemarakan HUT Kota Malang ke-108 pada 1 April 2002, outlet sepatu bersih menggratiskan cuci sepatu gratis pada Jumat 1 April hari ini. Kuota yang disediakan pun ada sebanyak 108 pasang sepatu.
Warga yang datang untuk memanfaatkan cuci sepatu gratis ini datang bergantian. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Silvianita yang akan melaporkannya. Silakan tekan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini saya liputan ke usaha cuci sepatu bernama Sepatu Bersih di Kota Malang di Jalan Sunan Kalijogo. Hari ini di tempat ini cukup banyak didatangi oleh warga karena sedang menggratiskan cuci sepatu dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Malang yang jatuh pada Jumat tanggal 1 April 2022. Beberapa pengunjung yang datang membawa sepatu mereka dalam kemasan kantong, dan sebelum menyerahkan kantong itu mereka akan menanyakan pada karyawan di Sepatu Bersih untuk menanyakan apakah ada kuota untuk cuci gratis tersebut. Setelah dari karyawan menjelaskan masih ada kuotanya, maka mereka akan diberi nota, dan untuk penyelesaian sepatunya dilakukan selama 3 hari kerja. Menurut Fajar Yanuar, ini merupakan upaya dari usaha cuci sepatu untuk menyemarakan HUT Kota Malang, sekaligus juga memperbanyak masyarakat agar bisa mengetahui usaha yang dilakukan oleh jasa sepatu bersih ini. Dari sampai siang tadi ada sekitar 40-an masyarakat yang datang untuk menyerahkan sepatu kotor mereka agar ikut dibersihkan dalam program tersebut. Salah satunya adalah Vela, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, yang datang membawa sepasang sepatunya karena sangat kotor. Menurut dia, biasanya dia mencuci sendiri, tapi karena kebetulan ada program yang ada di usaha tersebut, dia datang dan akan memanfaatkan kegiatan tersebut agar sepatunya menjadi bersih kembali. Demikian, Vida. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang, Silvi, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Fajar Yanuar, Divisi Marketing Sepatu Bersih Jalan Sunan Kalijaga, Kota Malang. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih atas kedatangannya dari pihak Surya sendiri. Acara ini diselenggarakan bertujuan untuk memperingati HUT yang 108 Kota Malang, seperti itu. Maka dari itu, Sepatu Bersih mengadakan cuci gratis sejumlah 108 sepatu kayak gitu. Nah, di sini selain mengadakan acara tersebut, kita juga ingin memberikan apresiasi lebih kepada Kota Malang, khususnya pemerintahnya sudah berjuang atau memberikan program-program dan meningkatkan animo masyarakat untuk mau cuci sepatu seperti itu. Nah, kadang kan kita nggak sempat cuci sepatu, makanya kita bikin acara event ini sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kota Malang seperti itu. Kuotanya berapa tadi? Kuotanya 108 sepatu, Mbak. Terus animo dari masyarakat? Alhamdulillah kemarin kita upload di sosmed itu H-1 lumayan mendapatkan banyak respon ya, like kita nambah, terus komen-komen teman-teman responnya juga positif, alhamdulillah. Dan tadi pagi mulai jam 9 kita buka sampai sekarang itu mungkin udah sampai 40-an 50-an sepatu. Jadi mungkin kalau telat ya nggak kebagian kotanya seperti itu. Pemerintah Kota Semarang menggelar Dukderan di halaman Balai Kota Semarang pada Kamis 31 Maret lalu. Dukderan merupakan tradisi Kota Semarang menyambut bulan suci Ramadan. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan Dukderan kali ini digelar lebih meriah dibandingkan tahun lalu. Kegiatan Dukderan ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni Balai Kota Semarang, Masjid Agung Semarang, dan Masjid Agung Jawa Tengah. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jawa Tengah, ada Eka Yulianti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eka. Ya, terima kasih rekan Firda dan selamat sore Tribuners. Kemarin pemerintah Kota Semarang telah menggelar
Dugderan, yakni tradisi bagi warga Kota Semarang menyambut bulan suci Ramadan. Dan kegiatan Dugderan ini memang digelar lebih meriah dibanding tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya Dugderan diselenggarakan secara tertutup dan hanya disiarkan melalui live streaming, sedangkan tahun ini Dugderan digelar di halaman Balai Kota secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat sekitar. Dan Dugderan kali ini juga tidak hanya digelar di Balai Kota, namun di 3 tempat, yaitu selain di Balai Kota, di Masjid Agung Semarang dan juga di Masjid Agung Jawa Tengah. Untuk pertama, Wali Kota Semarang menggelar sekaligus menabuh beduk sebagai tanda Ramadan akan tiba di Balai Kota. Kemudian rombongan Wali Kota menuju ke Masjid Agung Semarang untuk menyerahkan atau menyerahkan halakoh, yaitu tanda atau mengabarkan bahwa puasa ini akan segera tiba kepada para panitia masjid. Kemudian selain ke Masjid Agung Semarang, Wali Kota Semarang juga menuju ke Masjid Agung Jawa Tengah untuk menyampaikan kabar gembira menjelang Ramadan ini kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Masjid Agung Jawa Tengah. Ya, dan Dugderan kali ini juga dimeriahkan oleh sejumlah pertunjukan, mulai dari adanya warak anatomik, kemudian penampilan defile-defile, dan tentunya tarian khas Semarang yang menunjukkan datangnya bulan Ramadan atau menunjukkan Dugderan ini. Dan pada momen Dugderan ini, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sendiri mengimbau kepada masyarakat Kota Semarang untuk saling menghargai dan menghormati selama bulan puasa. Artinya Wali Kota Semarang tidak ingin adanya sweeping tempat makan atau restoran yang buka pada siang hari. Wali Kota tetap memperbolehkan restoran maupun warung makan tetap buka, namun tetap dengan menghormati mereka yang melakukan puasa. Selain itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi juga memberikan kelonggaran bagi tempat usaha hiburan untuk tetap buka pada malam hari, yakni mulai pukul 17.00 hingga pukul 24.00. Kemudian selain Dugderan, pemerintah Kota Semarang bersama dengan panitia masjid juga menyelenggarakan festival jajan pasar yang diselenggarakan di halaman alun-alun Kota Semarang atau tepatnya di depan Masjid Agung Semarang. Hal ini tentunya sangat disambut meriah, sangat disambut oleh masyarakat, mengingat sudah 2 tahun masyarakat tidak menyaksikan Dugderan secara langsung di halaman atau di tempat yang terbuka. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Eka, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuner, jurnalis kami Eka tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, kita mulai lagi ya dari kemarin, kemudian kita berkembang lagi, kemudian hari ini alhamdulillah meskipun belum bisa arah-arahan di jalan, tapi sudah ada kemeriahan. Yang penting tetap prokes. Dan kita lihat juga masyarakatnya cukup antusias. Pak, kalau pesan selama Ramadan ini, pesan kepada masyarakat gimana, Pak? Saya berharap masyarakat kemudian bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik. Tarweh keliling boleh, mau tarweh ke tempat ibadah boleh, asal prokesnya dipastikan panjenengan sudah lakukan. Kemudian harus ada upaya saling menghormati tenggang rasa. Jadi kawan-kawan yang mungkin tidak menjalankan ibadah puasa ya mohon bisa menghormati yang puasa. Tapi sebaliknya, yang berpuasa juga harus menghormati yang tidak puasa. Artinya tidak perlu ada sweeping restoran, tempat makan di siang hari, tidak perlu lah. Kita semuanya saling menghormati, saling tegang rasa. Mudah-mudahan kegiatan selama Ramadan ini berjalan baik, lancar, pasokan sembakonya juga baik, ya harganya tidak membumbung terlalu tinggi. Jadi kami pastikan pemerintah akan menjaga hal tersebut. Ya. Kenapa? Kalau
level 2 di masjid ya boleh kita kapasitasnya dibatasi sampai 75%. Tapi artinya 75% itu gimana ya ngaturnya ya? Artinya ya prokes lah, pakai masker gitu. Tapi kawan-kawan sampai dengan 3 hari terakhir ini indikator-indikator yang membuat leveling sebuah wilayah ini di Kota Semarang sudah level 1. Kita tunggu saja nanti tanggal 4 April pada saat Inmendagri, mudah-mudahan Semarang seperti yang ada di dalam analisis kita hari ini sudah masuk di level 1. Ya. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah warga Kecamatan Bengkong, Kota Batam antusias membeli sembako murah di kawasan Litek Center Home. Walaupun hujan tak menyurutkan semangat warga Batam ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisiantur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda. Seperti tahun-tahun sebelumnya menjelang momen bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Batam bersama Disperindak Kota Batam dan berbagai distributor yang ada di Kota Batam menggelar sembako murah. Nah, sembako murah ini diperuntukkan untuk warga yang tidak mampu. Sebelum sembako ini dibagikan,
Warga Kota Batam didata melalui RT, RW, camat, dan lurah yang akan mendapatkan sembako murah. Kemudian warga akan diberikan kupon untuk mendapatkan sembako ini. Nah, dengan harga Rp50.000, warga sudah bisa mendapatkan 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak kemasan. Nah, apabila dikalkulasikan, harga sembako murah ini mencapai Rp102.000. Nah, kegiatan sembako murah ini memang rutin dilakukan di Kota Batam dan hampir di seluruh titik di Kecamatan Kota Batam. Nah, untuk hari ini sembako murah dilakukan di Kecamatan Bengkong, di mana Kecamatan Bengkong ada 4 kelurahan, yakni Bengkong Laut, Tanjung Buntu, Bengkong Indah, dan Sadai. Nah, untuk di Bengkong Laut dan Tanjung Buntu ada 1.100 dan 1.300 paket sembako dibagikan di Pujasera Golden Beach. Dan yang untuk saat ini dibagikan di kawasan Litek Center Home untuk kelurahan Bengkong Indah dan Bengkong Sadai, 1.100 paket dan 1.240 paket. Nah, paket sembako ini dibagikan secara tertib, tetap menggunakan protokol kesehatan. Warga diwajibkan untuk memakai masker dan menjaga jarak. Dalam pembagiannya, pemerintah Kota Batam melibatkan berbagai tim keamanan seperti TNI Polri, Satpol PP, dan OPD teknis yang terkait. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Roma dari Tribun Batam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Roma juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga bernama Lika. Berikut liputannya untuk Anda. Dapat sembako murah, Kak. Alhamdulillah senang, sangat membantu sekali ya. Apalagi sekarang nih, ibu-ibu nih minyak goreng kan harganya melonjak nih. Ah, ini sangat membantu kali, lumayan lah. Istilahnya yang harusnya cuma dapat beras, ini udah dapat minyak sama gula plus beras. Tadi seharga berapa, Kak? Untuk 50.000 ya, satu kuponnya 50.000. Oh, cuma 50.000 aja. Oh, harapannya apa nih, Kak, untuk pemerintah, apalagi jelang Ramadan semua sembako pada mahal ya, Kak? Kalau harapan saya itu ya mungkin harapan semua ibu-ibu kali kalau bisa ya harga sembako terutama bahan pokok yang benar-benar kayak beras kayak apa ini bisa stabil lah, daging apa. Biasanya kan kalau mau menjelang puasa ke Lebaran ini kan bukannya turun, semuanya naik gitu. Oke. Menjelang Ramadan, kawasan wisata religi Makam Ulama Karismatik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan dipenuhi oleh peziarah. Pengelola atau komunitas Suriat sudah membuka untuk umum pada Rabu 30 Maret lalu. Ahmad Nur Arifin adalah salah satu pengelola yang membenarkan Kubah dibuka secara umum. Ada konsekuensinya apabila Kubah dibuka atas rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Banjarmasin Post ada Mukhtar Wahid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mukhtar. Terima kasih rekan Firda. Baik, kami laporkan ya pada pemirsa bahwa benar jelang Ramadan kawasan wisata religi Makam Datu Kalampayan Ulama Karismatik yang akan dijadikan oleh pemerintah provinsi Muhammad Al-Banjari atau Datu Kalampayan telah dibuka makamnya menjelang Ramadan, tepatnya tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 8.00 kita oleh Satgas Penanganan COVID Kabupaten Banjar mengizinkan tersebut dibuka dengan beberapa syarat-syarat ya. Di antaranya pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga dengan, seperti yang di layar monitor ini adalah kawasan wisata religi. Halo rekan Mukhtar. Oh. Ya, silakan dilanjutkan rekan Mukhtar. Caranya nih. Ya, Firda. Ya, silakan dilanjutkan. Ya.
Baik, Firda, dapat kami laporkan ya Firda ya, bahwa ternyata setelah Satgas COVID membolehkan, ada konsekuensi ya bagi penyelenggara kubah atau wisata untuk menerapkan protokol di kawasan wisata religi. Demikian juga kami konfirmasi dengan Sekretaris Desa akan menurunkan tim relawan PPKM-nya untuk protokol kesehatan ada di kawasan wisata religi agar memutus mata rantai penyebaran COVID di wilayah wisata religi, terutama di wilayah makam Datuk Kelampayan yang berada di Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian Firda laporan Mukhtar Wahid Firda dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya baik, terima kasih rekan Mukhtar Wahid dari Banjarmasin Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang pengelola bernama Ahmad Nur Arifin dan juga Ahmad Sarbini, Sekretaris Desa Kelampayan Tengah. Berikut liputannya untuk Anda. Artinya atas dasar surat pengajuan dari Yayasan Juriat juga Bang, dari artinya suratnya itu tertanggal 16 Maret kemarin yang diajukan ke Satgas Covid kita Kabupaten Banjar, yang dikeluarkan oleh Yayasan Juriat Datuk Kelampayan ditandatangani oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Husin MAG selaku Ketua Yayasan Juriat Datuk Kelampayan. Nah, alhamdulillah hari ini resmi dibukanya kubah Datuk Kelampayan. Cuma direkomendasi dari Satgas Covid-19 Kabupaten Banjar, artinya dibukanya kubah Datuk Kelampayan ini tentu dengan mentaati prokes yang berlaku. Nah, itu Pak hari ini nih. Konsekuensinya? Ya, tetap artinya pertama wajib masker, kedua artinya jaga jarak, ketiga artinya cuci tangan apa sebagainya. Mungkin itu wudhu pun sudah cukup aja, cuma artinya tetap diinikan juga. Terus lagi ada barcode aplikasi Peduli Lindunginya juga. Nah, jadi bagi pengunjung penjara ke sini kita ya tentu artinya harus vaksin apa sebagainya, ya tetap mentaati lah karena kita masih dalam keadaan suasana pandemi. Artinya memang sudah ada kelonggaran. Alhamdulillah Satgas Covid kita Kabupaten Banjar melewati Pak Bupati Kabupaten Banjar juga kan selaku bagian daripada Ketua Satuan Tugasnya Covid. Nah, terus dari kecamatan, dari unsur yang tua-tua, alim ulama, Ketua Yayasan Juriat juga, artinya sudah resmi lah dibukanya pada hari ini. Nah, mungkin kalau ada yang tambahkan. Baik, kami bersama Pak Ahmad Sarbini, Sekdes Pemerintah Desa Kelampayan Tengah. Kelampayan Tengah. Baik Pak, laporkan Pak. Kapan ini dibuka Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari jam 8 pagi tadi kubah atau makam Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah dibuka. Selama hampir 2 tahun kita menutup. Dari pihak yayasan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banjar. Yang itu Bang kayak Pak, kemudian setelah dibuka apa upaya-upaya dan langkah-langkahnya, dan kan ada evaluasi nanti. Oh ya, terima kasih. Dari Satgas Covid. Kita dari pemerintahan desa nanti akan menurunkan rekan-rekan kerja pemerintahan desa, khususnya dari relawan PPKM. Relawan PPKM nanti kita insya Allah akan kita aktifkan kembali, khususnya yang berjaga nanti di pintu-pintu masuk. Untuk mengingatkanlah kepada peziarah ya dan pengelola ya lo tertib. Jangan sampai ditutup bos saya ngali kan. Iya. Nanti kepada pengunjung penziarah nanti kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama pakai masker, cuci tangan atau wudhu, nanti jaga jarak, nanti kita
kita pinta juga nanti kartu vaksinnya. Vaksinnya luar biasa supaya jangan peziarah jangan menyebarkan menularkan juga ya lo. Iya. Kalau divaksin kena bagus lagi supayanya sehat ya lo imunitasnya. Iya, betul. Tolong Semarak menyambut bulan suci Ramadan, warga Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara atau PPU antusias menggelar pawai obor. Pawai obor merupakan kegiatan rutin masyarakat Kelurahan Penajam serta beberapa kelurahan lain di Kabupaten PPU setiap menjelang Ramadan dan menjelang Lebaran Idul Fitri setiap tahunnya. Panitia kegiatan pawai obor Kelurahan Penajam Andi Wahyuni mengatakan, makna kegiatan pawai ini sebagai bentuk sukacita dan semangat masyarakat menyambut bulan suci Ramadan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Anita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anita. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa dalam menyambut bulan suci Ramadan, warga Penajam Pasar Utara khususnya di Kelurahan Penajam menyambutnya dengan menggelar acara pawai obor. Dapat diketahui bahwa pawai obor ini merupakan kegiatan rutin masyarakat Kelurahan Penajam khususnya serta beberapa kelurahan lain di Kabupaten Penajam Pasar Utara menjelang bulan Ramadan dan menjelang bulan Lebaran Idul Fitri setiap tahunnya. Dikatakan bahwa makna kegiatan pawai obor ini merupakan bentuk sukacita dan semangat masyarakat Penajam Pasar Utara dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Namun ada beberapa perbedaan dari kegiatan yang dilaksanakan ini dengan tahun-tahun sebelumnya karena dilaksanakan tepat pada masa pandemi COVID-19. Di mana antusias masyarakat yang ingin berpartisipasi dikurangi dan hanya dibatasi sampai 10 kelompok saja atau satu kelompok itu berisi 10 orang saja. Namun meski dikurangi partisipasi masyarakatnya, tapi tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Kemudian pawai obor ini biasanya dilaksanakan pada malam hari dengan membawa obor berkeliling dari satu titik ke titik lainnya dengan jalur-jalur yang sudah ditentukan. Para peserta yang biasanya ikut berpartisipasi akan menunjukkan kreativitas mereka dengan bentuk-bentuk obor yang dibawa untuk berkeliling. Sambil membawa obor mereka berkeliling ini, para peserta juga akan mengumandangkan sholawat untuk sebagai antusiasme mereka atau bentuk sukacita mereka dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian ada beberapa perubahan juga selain pengurangan peserta untuk di pawai obor kali ini, yakni tidak adanya lampion yang dimasukkan ke dalam aktivitas ini karena panitia khawatir bahwa jika terlalu banyak item-item yang dimasukkan dalam kegiatan ini, peserta yang mengikuti pawai obor ini terlalu euforia sehingga lupa bahwa saat ini masih harus prokes dalam masa pandemi COVID-19. Demikian, Saudara Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Nita Rahayu atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Nita dari Andi Wahyuni, Ketua Panitia. Berikut liputannya untuk Anda. Sehari menjelang bulan suci Ramadan, harga daging sapi naik signifikan di pasar tradisional Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Senin 1 April. Harga daging sapi di Pasar Inpres Kota Lubuk Linggau naik Rp15.000 dari hari-hari biasanya. Hari-hari biasa di pasar ini, pedagang menjual daging sapi seharga Rp120.000 hingga Rp125.000 per kilogramnya. Khusus sehari menjelang bulan Ramadan, harga daging sapi naik menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Eko Hepronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Terima kasih rekan Firda. Pemirsa Tribun dimanapun berada, dapat kami kabarkan dari Kota Lubuk Linggau.
bahwa memang benar saat ini di Kota Lubuk Linggau untuk harga daging sapi menjelang bulan suci Ramadan ataupun sehari menjelang bulan suci Ramadan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bila hari-hari biasanya daging sapi di sejumlah pasar tradisional, maksud kami di Kota Lubuk Linggau pasarannya 120.000 sampai 125.000 per kilogram. Namun khusus menjelang bulan suci Ramadan kali ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yakni di antara 140.000 per kilogram atau naik 15.000 per kilogramnya. Nah, pantauan kami salah satunya di pasar tradisional Kota Lubuk Linggau, tepatnya Pasar Impres, meskipun harga daging sapi ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan daripada hari-hari biasanya, tidak menyurutkan ya animo masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk berbelanja di tempat ini. Terpantau puluhan lapak-lapak pedagang yang biasanya hanya terisi beberapa jualan saja ataupun beberapa masyarakat yang berjualan daging sapi, namun khusus menjelang bulan suci Ramadan ini meningkat ya, hampir semua los-los yang semula kosong oleh para pedagang semuanya sekarang terisi ya. Bahkan ketika dikonfirmasi ke beberapa pedagang mengatakan bahwa bila hari-hari biasa mereka hanya memotong 1 ekor sampai 2 ekor sapi, namun menjelang bulan suci Ramadan kali ini mereka menjual 3 sampai 5 ekor sapi. Bahkan tadi pagi ataupun menjelang siang tadi ada salah satu pedagang mengatakan bahwa telah habis sekitar 4 atau 5 ekor sapi tersebut. Nah, salah satu pedagang mengatakan bahwa meskipun mengalami kenaikan, animo masyarakat juga tidak mengalami penurunan atau menyurutkan masyarakat untuk berbelanja. Terbukti kenaikan harga daging sapi ini masih cukup diminati oleh masyarakat. Nah, meskipun para pedagang mengaku untuk memperoleh sapi saat ini cukup sulit, karena sapi di Kota Lubuk Linggau berasal dari 2 tempat. Yang pertama adalah berasal dari Provinsi Lampung atau sapi impor, yang kedua adalah sapi lokal. Untuk khusus sapi impor sendiri, untuk harganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Bila sebelumnya pedagang membeli 1 ekor sapi per kilonya dihargai sekitar 60.000 per kilogram, namun menjelang bulan suci Ramadan ini mengalami kenaikan sampai 70.000 per kilogram untuk ukuran sapi hidup. Sementara untuk ukuran sapi lokal sendiri, para pedagang mengaku kesulitan ya, karena banyak sekali permintaan pasar atau permintaan masyarakat lain sehingga para pedagang kesusahan mencari sapi. Itulah sebabnya harga daging sapi di Kota Lubuk Linggau mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Meski demikian, antusias masyarakat juga terlihat masih cukup ramai, walaupun harga daging sapi sendiri di Kota Lubuk Linggau mengalami kenaikan. Dan informasi tadi dari para pedagang mengatakan bahwa kenaikan daging sapi ini sendiri akan bertahan sampai menjelang Lebaran nanti. Bahkan diprediksi walaupun biasanya di tengah-tengah bulan Ramadan maksud kami mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun untuk tahun ini diprediksi akan stabil sampai menjelang Lebaran. Dalam artian harga 140.000 tersebut akan bertahan sampai Lebaran nanti. Mengingat kondisi harga dari sapi dan memperoleh sapi sendiri saat ini cukup sulit diakui oleh para pedagang. Demikian Firda, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih rekan Eko dari Tribun Sumsel atas laporannya dari sana langsung. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diimpun oleh rekan jurnalis kami dari Minor, seorang pedagang. Berikut liputannya untuk Anda. Sekarang berapa? Daging 140 sekarang. Naik Pak ya? Iya. Sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya di harga 150. Nah, sekarang 140 Pak ya? Naik sudah berapa lama Pak? Kalau naik sudah dalam 1 pekan ini jelang puasa tadi. Kalau untuk permintaan Pak? Permintaan memang meningkat. Hah? Kalau hari ini kita motong berapa Pak? Awalnya sampai 5 ekor. 5 ekor Pak ya? Kemungkinan naik sampai kapan ini Pak? Sampai ke Lebaran mungkin sudah minimal sudah di 150. Oh, 140 ya. Buat
Bupati Manggarai Heribertus Nabit memimpin langsung penertiban Pasar Impres Ruteng pada Kamis 31 Maret sekira pukul 6 pagi. Bupati Heri mengungkapkan bahwa penertiban itu dilakukan menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi Pasar Impres Ruteng yang kurang teratur. Di Pasar Impres sendiri, Bupati Heri meminta para pedagang untuk tidak berjualan di pinggir jalan dan segera pindah ke dalam area pasar agar tidak menyebabkan kemacetan jalur lalu lintas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Charles Abar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Charles. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Ya Tribuners, dapat kami laporkan dari Ruteng Nusa Tenggara Timur. Kemarin Kamis 31 Maret 2022, Bupati Manggarai Heribertus Geraldus Lajunabit didampingi oleh Kasat Pol PP Kabupaten Manggarai dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai melakukan penertiban di Pasar Impres Ruteng. Ya, adapun penertiban ini sahabat Tribuners berawal dari banyaknya keluhan masyarakat bahwa di Pasar Impres Ruteng itu sangat semberawut sehingga banyak sekali pedagang-pedagang yang melakukan jualan tidak pada tempatnya. Ya, menanggapi laporan dari masyarakat itu, Bupati Manggarai melakukan penertiban kemarin mulai dari jam 6.30 sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Ya, dalam penertiban ini Bupati Manggarai sempat melakukan dialog dengan masyarakat agar masyarakat tetap mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu juga Firda, Bupati Manggarai Heribertus Geraldus Lajunabit meminta seluruh pedagang yang melakukan penjualan di trotoar agar pindah ke dalam lokasi pasar yang telah disediakan oleh pemerintah setempat atau pemerintah Kabupaten Manggarai. Ya. Namun menarik, pada saat melakukan penertiban kemarin, ada beberapa warga yang melakukan protes. Adapun alasan yang mereka sampaikan kepada pemerintah kabupaten, supaya pemerintah kabupaten sebelum melakukan penertiban di pasar agar terlebih dahulu menyediakan tempat bagi mereka, terlebih khusus lapak-lapak untuk jualan bagi mereka. Selain itu juga pedagang yang ada di Pasar Impres Ruteng juga meminta pemerintah agar menyediakan tempat parkir bagi mobil yang menjadi untuk jualan buat mereka. Iya. Setelah usai melakukan penertiban langsung di Pasar Impres Ruteng kemarin, Bupati Manggarai meminta kepada pedagang yang berada di Pasar Impres agar bersama-sama menaati peraturan yang ada. Kemudian juga Bupati Manggarai juga meminta kepada pedagang-pedagang yang ada di Pasar Impres untuk tidak lagi melakukan penjualan di trotoar atau di tempat yang tidak disediakan oleh pemerintah, tetapi semuanya harus berjualan di dalam pasar, tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Ya, demikian laporan dari saya, Charles Abar. Firda, saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Charles dari Tribun Flores atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Nanda, mulai kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.